Terakhir kita bicara minggu lalu mengenai Maleaki yang bernubuat mengenai perjanjian, orang-orang perjanjian baru. Dan dikatakan bahwa ada 3 jenis manusia yang akan ada di dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah mereka anak-anak Tuhan tapi mereka komplain. Ya, kenapa sih orang tidak ikut Tuhan juga hidupnya enak kok? Ya, itu familiar sekali kita seperti itu. Yang kedua adalah memang orang-orang yang arogan, mereka orang-orang yang memang tidak kenal Tuhan. Nah, orang yang komplain ini memakai referensi, orang-orang yang tidak kenal Tuhan sebagai referensi, dibilang, mereka nggak apa-apa kok, nggak ikut Tuhan, nggak usah gereja-gerejaan, nggak apa-apa. Nah, yang golongan ketiga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan perkataan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu Tuhan akan angkat, Allah sendiri yang akan membela, dan orang-orang ini akan menginjak-injak orang fasik golongan kedua itu. Jadi jangan mau jadi golongan 1, apalagi golongan 2, pindahlah ke golongan 3. Jadi, tapi perkataan Tuhan di Maleaki keras ya. Maleaki 3 bilang, kamu perkataanmu kurang ajar. Keras tegurannya. Karena komplain itu tadi ya. Tapi ada lagi seorang nabi yang komplain, tanda kutip, tapi Tuhan gak keras. Kita buka Yeremia pasal 12 ayat 1. Yeremia adalah nabi yang diutus Tuhan. Dia melihat apa yang Maleaki lihat. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Yeremia, tapi beda nadanya. Nah, dibilang begini, engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Jadi kalau Yeremia berbantah, berkomunikasi dengan Allah, selalu Yeremia dapati, ya Allah benar. Ya. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Nah ini Yeremia ini lebih sopan, dia bilang gini, aku mau bicara soal justice. Mengapa orang mujur, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Mirip ya? Ini kan kenapa saya ulang ini? Karena ini menjadi komplain yang umum di setiap anak-anak Tuhan. Mau di gereja manapun ini keluar. Apa sih untungnya ikut Tuhan gitu ya? Kemudian ayat 2. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Komplain Yeremia. Ya. Ayat 3, ya Tuhan engkau melihat aku dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, khususkan mereka untuk hari penyembelihan. Gitu ya, orang komplain kan gitu. Tuhan hajarlah orang itu, hajar. Mereka nggak seperti saya ini udah capek melayani begitu ya. Saya ikut Tuhan. Kok mereka mujur gitu ya. Nah terus Tuhan jawab, kita loncat ayat 5. Tuhan jawab gini, jika engkau telah berlari dengan orang-orang yang berjalan kaki. Saudara, kita ikut Tuhan itu seperti lari ya, ikut ritmenya Tuhan. Itu relax tapi seperti cepat, ada progres gitu ya. Orang-orang berjalan kaki tidak peduli dengan hal-hal rohani, tidak peduli dengan gereja, dengan Alkitab. Itu orang-orang santai berjalan kaki. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, hari Minggu gak ke gereja, gak apa-apa santai aja. Gitu. Dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Seolah-olah Tuhan bilang begini, baru gitu aja udah capek, ada yang lebih berat lagi. Jadi Tuhan tidak membuat keadaan menjadi lebih rileks. Tuhan bilang, kalau kau gitu aja sudah capek, terus kau gimana mau kuat menghadapi lari sama kuda? Dan jika di negeri di mana engkau tidak merasa tentram, jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar seperti sungai Yordan? Jawaban Tuhan itu enggak meringankan, saudara ya. Tidak meringankan. Dari zaman perjanjian lama ikut Tuhan itu berat, di zaman perjanjian baru ikut Tuhan itu mustahil. Mengampuni orang, mengasihi Tuhan dengan mustahil. Makanya dengan Kristuslah baru Kristus katakan, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu beban berat, aku akan menjadi I am your resting. Aku kelegaanmu. Aku lemah lembut, aku sabar, bebanku enak. Jadi hal yang mustahil di perjanjian baru, ada 1000 lebih perintah Tuhan di perjanjian baru. Di perjanjian lama hanya 613, hukum Taurat dan ordinance dan aturan adat istiadat. Itu sudah berat. Di perjanjian baru 1000 lebih, saya belum pernah hitung jujur ya, tapi ini sudah di Google tinggal ketik berapa jumlah perintah di perjanjian baru. 1000 lebih. Dan semuanya itu harus dilakukan dalam level kita sebagai manusia Allah. Makanya kita diciptakan baru menjadi Kristus manusia Allah, sehingga yang mustahil bagi kita itu menjadi bisa rileks, ringan, dan enteng. Karena yang melakukan adalah Kristus di dalam kita.
Sekarang kita di negeri damai ya. Damai sejahtera ada di dalam kita. Kalau kita sudah di negeri damai masih bilang kurang tentram, apa yang akan kau perbuat di hutan belukar seperti sungai Yordan? Kita loncat lagi nasihat Tuhan di ayat 14. Ayat 14. Beginilah firman Tuhan, ini nasihat. Ini Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri Yeremia 12. Ini mirip dengan Maleakhi pasal 3, tapi nadanya Allah agak soft di sini. Agak soft. Siap. Dibilang beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku. Muncul tetangga, siapa tetangga ini? My wicked neighbor, itu di situ adalah orang-orang jahat, tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Jadi komplainnya Yeremia, Tuhan engkau ada di mulut mereka tapi jauh di hati. Nah orang-orang yang mau bicara Tuhan tapi di hatinya jauh, itu Tuhan bilang tetangga. Banyak ya tetangga Tuhan sekarang. Anak-anak Tuhan bisa pindah status jadi tetangga. Sekalipun Yesus ada di dalam, Roh Kudus tidak keluar masuk dari kita, dia tetap ada. Tapi definisi Tuhan adalah orang yang hanya bicara Tuhan tapi dari hati dan pikirannya jauh firman Tuhan, itu tetangga kata Tuhan. My wicked neighbor. Ya. Ayat selanjutnya, ayat 15. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Lihat tetangga kalau udah dicabut, kalau sudah bertobat, balik lagi, disayang lagi. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Ayat 16. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, lihat ya, Tuhan selalu membuat perbedaan antara yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Ini Tuhan bicara tentang tetangga-tetangganya, atau orang-orang yang bikin cemburu Yeremia. Yeremia bilang itu orang kok mujur, tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh mujur. Tuhan perlakukan seperti ini. Ya. Tetapi ayat 17, jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, dalam nubuatan perjanjian baru akan terjadi kelak Yesus berjalan tengah-tengah manusia, barang siapa yang tidak percaya itu akan dibinasakan. Ya. Tentunya kita tidak bisa pegang satu kebenaran karena Alkitab banyak kebenaran. Roh Kudus tetap berusaha untuk setiap manusia tidak ada yang binasa. Tapi kalau mereka menolak Kristus sampai akhir hidupnya, mereka binasa. Ya, jadi kalimat ini adalah penghiburan buat Yeremia. Karena Yeremia merasa hampir frustasi ikut Tuhan. Karena ada orang-orang yang dia cemburui, yang tidak seharusnya kita cemburui. Ya, oleh karena itu saya mau lanjut sekarang. Ya, ini ayat penutup untuk khotbah minggu lalu. Sekarang saya mau bicara mengenai humility, humbleness. Kita buka Yakobus 4 ayat 8. Sehubungan dengan apa yang saya bagikan dan ayat penutup tadi. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Supaya kita tidak menjadi tetangganya Allah. Ya, dalam pengertian jauh dari Allah. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, saudara, 3 kali pertemuan ini ayat yang saya bagikan kayak agak-agak serem ya, kayak bukan grace, saudara ya. Tapi nggak usah khawatir, semua kita ambil dari ayat perjanjian baru. Ya, supaya kita tidak salah arah. Mendekatlah kepada Allah. Allah itu kan tinggal di dalam kita. Kok harus mendekat? Ya, coba Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi kita ada saat kita jauh itu bukan jauh secara letterless ya. Kita tahu bahwa hadirat Tuhan itu digambarkan oleh Alkitab ada 2. Yang pertama omnipoten, yang kedua yang termanifestasi. Kita kejar hadirat Tuhan yang termanifestasi. Sekalipun Daud bilang dia pergi kemanapun Allah ada di situ. Itu omnipoten, maha hadir. Tapi tidak selalu termanifestasi. Dia hanya termanifestasi bagi mereka yang menanam firman Tuhan di pikiran dan di hatinya. Ya, jadi Yakobus tadi bilang mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Ya, mendekatlah. Kemudian kita buka lagi ayat Yakobus pasal 4 tetap. Ya, mendingan mundur ayat 6 sekalian karena itu ya.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang rendah hati. Baru ayat 7. Karena itu, karena apa? Karena Allah punya karakter begini. Dia menentang orang congkak tapi memberikan grace. Ya, give grace to the humble, mengasihani orang yang kasih. Karena itu, karena alasan itu, submit, tunduk kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi submission, kan tadi kita baca bahwa Allah tuh memberikan kasih karunia kepada orang yang humble. Kita semua ingin humble kan. Submission atau tunduk itu adalah bagian yang terbesar dari humble atau humility. Ya, nanti saya akan hubungkan dengan apa yang kita bahas 2 minggu terakhir, bahwa segala sesuatu ujung-ujungnya adalah obedience atau humbleness. Ayat 8. Ayat 8 tadi kita baca, mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Obedience artinya kita mendekat kepada Allah. Ayat 9, sadari kemalanganmu, tanpa Allah, tanpa kita mendekat pada Allah, kita itu malang, saudara. Berduka cita merataplah, hendaklah tertawamu ganti dengan ratap sukacitamu dengan duka cita. Ini kondisi tetangga-tetangga Allah. Makanya Allah tidak ingin kita jadi tetangganya, ayo mendekat. Sadarilah bahwa kita itu akan malang, saudara, kalau kita pikiran kita jauh dari Allah. Baru ayat 10, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Humble yourself. Ya, humble di hadapan Tuhan, dia akan meninggikan kamu. Sekarang pertanyaannya. Ya, coba kita renungkan dulu ke ayat ini. Pertama, ya, Allah menentang orang sombong, tapi dia memberi grace, itu sebabnya Yesus datang, kepada mereka yang humble, yang rendah hati. Karena itu, obey, submit yourself. Jadi kalau kita ingin rendah hati, submission atau obedience itu penting. Kemudian tunduk kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari daripada. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Terakhir dia akan meninggikan. Ya. Jadi humbleness atau rendah hati, dan itu bagian yang paling besar sikap kita adalah obedience, obey. Itu akan membuat kita ditinggikan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, ditinggikan kemana? Kemana ditinggikan orang yang rendah hati ini? Kita buka ayatnya di Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku, kalimat kedua, bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan humble, obedience. Untuk menghidupkan, sini muncul kata menghidupkan atau revival, semangat orang-orang yang rendah hati, muncul lagi rendah hati. Jadi kalau kita humble, Yakobus bilang kita mendekat kepada Allah, lalu submit, obey, maka kita mengalami revival. Sekarang orang ramai soal revival, apa yang mereka minta? Ayo doa minta revival, doa minta revival. Nggak akan terjadi kalau tidak kita memenuhi syarat ini. Yaitu kita humble, obedience, submit kepada apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan mengalami semangat orang yang rendah hati untuk menghidupkan hati orang, revival untuk orang yang humble, kita di revive. Kemudian yang kedua, muncul untuk menghidupkan, muncul lagi revival untuk hati yang remuk. Revival akan muncul kepada orang yang rendah hati. Karena kan masalahnya begini. Ya. Apa definisi rendah hati? Karena terlalu banyak definisi rendah hati di luar. Apa yang Alkitab katakan rendah hati? Saudara, Alkitab sering mendefinisikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dimengerti orang di luar gereja. Contohnya sukses saja. Definisi sukses semua orang kan kejar karir, sekolah tinggi. Saya nggak katakan itu salah. Tapi Alkitab simpel sekali mengatakan bahwa definisi sukses adalah pada Yusuf. Yusuf beserta dengan Allah, disertai Allah, maka dia sukses. Jadi sukses adalah beserta dengan Allah. Definisi rendah hati. Ada beberapa contoh rendah hati, misalnya
Kita ambil satu contoh misalnya Daud ya. Daud itu kita buka 1 Samuel 17, itu cerita mengenai Daud mengalahkan Goliat. Nah kita tahu bagaimana Daud dipilih oleh Allah sendiri untuk menggantikan Saul. Satu kali dia disuruh antar makanan ke abang-abangnya yang 3 orang. Sebetulnya abangnya ada 7, yang disebut cuma 3 ya. Karena itu yang sudah cukup dewasa. Cuma kalau saya bilang cukup dewasa, Daud itu paling bungsu. Dia disebut, jadi 1, 2, 3 langsung loncat ke 8. Yang 4 sampai 7 tidak disebut. Ceritanya pada saat Daud tiba di medan pertempuran, ya, kemudian dia dengar Goliat mengungkapkan kata-kata yang menyakiti, ya, menghina bangsa Israel. Ayat 26. Ini kata-kata Daud. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya setelah mendengar orasi dari Goliat. Daud bilang begini, apa yang dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Ya, apa yang dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Jadi kalau ada orang yang mengalahkan Goliat itu dapat apa? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ya, perhatikan kata-kata Daud ini. Dia berbicara anak kecil masih di hadapan peperangan antara 2 bangsa besar. Dia mengatakan hal seperti ini. Lalu ada orang yang menjudge dia sombong. Lanjut 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu. Dalam versi King James, New King James, dan bahasa Inggris yang lain, yang literal dikatakan, I know your pride, kesombonganmu. Aku tahu your pride, pemberanimu, dan your wicked, kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi Daud dijudge sebagai orang sombong oleh Eliab. Mengapa? Karena dia terlalu berani mengatakan, siapa Goliat ini, orang tidak bersunat, siapa orang ini? Kok berani mencemooh bangsanya Allah? Itu definisi sombong atau rendah hati. Harusnya Daud rendah hati, tahu diri lah, masih kecil, masih muda, jangan ngomong sembarangan. Itu definisi dunia. Sekarang pertanyaan kita, kalau kita renungkan, siapa yang sombong, Eliab atau Daud? Kita buka mundur 1 Samuel 16 ayat 6. Nah, backgroundnya ceritanya begini ya. Jadi pada waktu itu Samuel diminta untuk mengganti, mengurapi raja yang baru. Dia takut dibunuh Saul. Jadi dia bilang, Tuhan katakan pergi ke rumah Isai, ada anaknya yang sudah kupilih. Ya, kemudian masuklah ke ayat ini ya, silakan. Masuk ke ayat ini, ketika mereka itu masuk, mereka itu anak-anaknya Isai. Dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, perhatikan seorang hamba Tuhan bisa terpengaruh oleh perawakan. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Siapa yang disebut yang diurapi? Eliab. Di pikirannya Samuel. Lanjut ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kita balik ke Yakobus tadi, jangan usah dibuka. Yakobus katakan apa? Allah menolak atau Allah melawan orang yang sombong, tapi dia give grace kepada yang humble. Untuk Allah mengatakan bahwa dia sudah menolak Eliab, di mata Allah Eliab sombong. Jadi kalau kita lihat peristiwanya, kenapa Daud berkata sesuatu tentang membela bangsanya dengan nama Tuhan, Eliab bilang, kamu sombong, your pride. Tapi di hadapan Allah, kamu yang sombong Eliab. Setuju saudara? Jadi definisi sombong atau rendah hati itu bolak-balik antara dunia dan Alkitab. Kita pakai yang Alkitab ya. Nanti saya mau tunjukkan begitu mudahnya kita menjadi rendah hati. Sekarang kita lanjut dulu, bukan Allah, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab, anak kedua, menyuruh lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih. Tidak dibilang sombong, cuma tidak dipilih. Lanjut ayat selanjutnya. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat,
Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Oke ya, clear ya. Kenapa saya katakan yang sombong bukan Daud, Eliab. Karena yang ditolak Allah, Eliab. Allah tidak menolak Syama dan Allah tidak menolak Abinadab. Jadi clear ya, definisi sombong dan rendah hati. Nanti kita akan belajar apa itu rendah hati. Tapi saya mau tunjukkan dulu beberapa contoh orang-orang rendah hati. Bagaimana dengan Musa? Kita buka di Bilangan, pasal 12 ayat 3. Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Oke, ya. Siapa yang tulis ini, saudara? Musa. Bayangkan orang yang namanya Musa menulis, adapun Musa seorang yang lembut hatinya. Sombongkah itu? Kalau itu adalah kerendah hatian yang palsu, Roh Kudus tidak akan menggerakkan tangan Musa untuk menulis, adapun Musa. Ini berarti real, humble. Kok bisa begitu? Nanti ya, ada waktunya. Saya akan tunjukkan. Saudara juga akan bisa berkata seperti ini. Bisa, ya. Tapi kita lihat dulu fakta-faktanya bahwa humbleness itu bukan sesuatu yang didefinisikan orang. Kalau kita muncul sebagai pemimpin, saya ini hamba Tuhan di sini. Saya ini rendah hati, saudara. Langsung semua bilang, wow, sombongnya. Tunggu ya, keluar dari sini terjadi yang tidak baik. Itu definisi karena tidak berani. Tapi kalau kita tahu dasarnya, kita akan berani berkata seperti itu. Paulus mengatakan, aku menjaga hati nuraniku. Itu humble, saudara. Ya. Bagaimana dengan Yesus? Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang belajar daripadaku, karena aku humble, aku rendah hati, aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, humbleness itu adalah dalam rangka kita melayani orang, supaya orang ngomong sama kita adem. Saudara. Humble itu bukan, definisi humble kan di luar itu lemah, tidak berani konfront orang, tidak mau debat. Dia. Itu baik sih, kadang-kadang baik sifat seperti itu ya. Tapi bukan itu kerendah hatian yang didefinisikan oleh Alkitab. Ya. Kita tahu tadi bahwa rendah hati kita akan dibawa ke tempat tinggi bersama dengan Allah. Ya. Di perjanjian baru, kabar baiknya begini, di perjanjian baru ketika Yesus ditinggikan Allah di atas semua nama, di semua pemerintahan, maka kita yang percaya juga diangkat bersama-sama dengan Yesus. Itu Efesus 2 ayat 6 bilang seperti itu. Ya, Efesus 2 ayat 6 sambil dibuka. Kita diangkat, didudukan bersama-sama. Tapi kalau pikiran kita mikir yang di bawah, pola pikir kita sama dengan orang di luar Tuhan, maka menurut perjanjian lama, Yeremia pasal 12, kita tetangganya Tuhan. Kenapa tetangga? Karena pikiran kita di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak di dalam kita. Yesus ingin aku di dalam kamu di dalam aku, kamu adalah muridku. Bisa kita keluar dari pola pikir Tuhan, kita bisa menjadikan firman hidup menjadi agamawi. Tuhan datang merubah agama menjadi fellowship. Kadang-kadang manusia hanya puas dengan relationship. Kita punya relationship dengan Allah. Semua orang Kristen punya relationship. Selama dia lahir baru, dia punya relationship. Tapi fellowship, tidak semua orang punya. Ya, fellowship itu artinya terus bertekun, kita ada di atas, kita humble, kita obedience, obey, taat kepada Allah. Karena saudara, kalau kita belajar Alkitab, saudara, kita belajar Alkitab di institusi manapun, STT atau apa, kita bisa diwisuda, saudara. Tapi belajar firman Tuhan satu ayat, kita nggak akan pernah diwisuda, tidak akan pernah dinyatakan tamat, kecuali kita meninggal. Tamat wisuda. Tapi selama kita hidup, kita tidak akan diwisuda dari pelajaran. Kita bisa berhasil sekarang, ntar malam bisa gagal, saudara. Akan begitu. Makanya orang yang humble adalah orang yang obedience 24 jam. Bisa Pak? Bisa, kan ada Kristus dalam kita. Ya, bisa. Ya. Nah sekarang, itu sebabnya kenapa Petrus mengatakan kerendah hatian ini sangat penting. Coba. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Coba di switch ke King James dulu. Switch ke King James, saya mau tunjukkan ada kata yang hilang. Likewise ye younger, yang lebih muda, submit kepada yang lebih tua,
Be subject to one another, and perhatikan kata be clothed with humility. Be clothed, berpakaian, pakai baju. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Be clothed with humility. Bagaimana kita bisa, kalau kita pakai baju, tadi kita mau ke gereja, kita pilih baju kan? Kita pilih, kita mau pakai yang itu. Kita tahu itu yang baik, itu yang saya suka hari ini. Sama halnya dengan, kalau kita mau be clothed with humility, kita harus tahu apa itu humility, apa itu rendah hati. Jadi kita mau masuk kepada definisi rendah hati ya, simple sekali, simple ya. Nomor satu, rendah hati itu adalah obedience to God, taat kepada Tuhan. Kita tadi Yakobus 4 ayat 6-7 dikatakan, karena Tuhan menentang orang congkak, tapi dia memberikan grace atau hubungan, dia memberikan hidup dalam damai sejahtera kepada orang rendah hati. Karena itu submit. Jadi kalau dibilang, gimana sih cara kita mau rendah hati? Submit, tunduk kepada firman Tuhan. Ya, kita buka di Filipi 2 ayat 8-9. Ayat 8-9. Di sini Rasul Paulus menulis tentang Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Obedience atau submission itu taat. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudah lihat, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat di sini ya. Hubungan antara merendahkan diri dan obedience itu erat sekali. Artinya obedience mengambil peranan penting di dalam kerendahan hatiannya orang Kristen. Ya. He humbled himself and became, dan menjadi obedience sampai kepada mati. Jadi humbleness adalah obedience. Ayat 9, tapi bahasa Indonesia aja. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, seperti Yesaya katakan tadi, ya, kepada orang yang rendah. Allah tinggal di tempat yang maha tinggi dan bersama dengan orang yang rendah. Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau kita mau duduk di atas, dengan pola pikir di atas, kalau melihat persoalan, lihatnya dari atas, dari cara pandang Allah, ya tidak ada pilihan lain. Obedience. Submit kepada firman Tuhan. Ya. Itu sebabnya 1 Petrus 4 ayat 1, ya, dari sini, dari apa yang Yesus lakukan, kita buka 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus menderita penderitaan yang badani, tadi Yesus obey, sampai submit, sampai mati, menderita. Nah karena Kristus sudah menderita seperti itu, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi Petrus katakan, ayo seperti Kristus, mari kita berpikir yang sama. Ya, sudah. Mari kita berpikir yang sama. Nah saya mau tekankan di sini. Kita tidak cari penderitaan, saudara. Tidak. Yang kita cari adalah, yang kita tuju adalah obedience, ketaatan. Sekalipun hasil dari ketaatan kita akan menghasilkan penderitaan. Akan selalu kah Pak? Tidak. Tuhan Yesus katakan begini, aku tidak bisa berkata apa-apa kalau Bapa tidak mengatakan. Ada 8-9 kali dalam kitab Yohanes. Aku tidak bisa menyembuhkan orang sakit kalau Bapa tidak memperlihatkan kepadaku. Jadi dia bertindak, Bapa kasih lihat. Aku tidak bisa berkata-kata apa, doktrinku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Jadi dia selalu katakan bahwa dia sedang dalam obedience, sedang dalam ketaatan. Dan kalau dia dalam ketaatan, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Lazarus pun bangkit. Tapi di bagian lain dikatakan obedience ini membawa dia kepada penderitaan. Jadi saya katakan bahwa saat kita submit kepada Allah, kita obedience kepada Allah, itu tidak selalu menderita. Karena banyak anak-anak Tuhan yang salah fokus. Yang dihotbahkan, mari kita menderita bagi Tuhan. Mari kita menderita. Kita harus menderita. Dia lupa bahwa pada saat kita obey atau kita taat kepada Allah, porsi kelimpahan itu jauh lebih besar daripada penderitaan. Tidak sebanding, saudara, penderitaan yang kita alami daripada kemuliaan yang mengikuti kita.
Jadi kalau kita salah fokus, kita akan khotbah, mari kita menderita, mari kita menderita. Gak usah khawatir, saudara. Ikut Tuhan itu ada penderitaannya, ada kemuliaan yang lebih besar. Makanya dikatakan, barang siapa yang meninggalkan orang tuanya, bukan berarti musuhi ya, tetap hormati orang tua itu wajib hukumnya ya. Barang siapa yang meninggalkan orang tuanya, keluarganya, dan mengikut aku dan Injil kerajaan, maka semua yang ditinggalkan akan dikembalikan 100 kali lipat, sekalipun disertai penderitaan. Harus komplit, saudara. Yang kita cari bukan penderitaan atau berkatnya, tapi obedience. Yeremia 29 ayat 11 ini bentuk lain daripada ketaatan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu submit kepada Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Camkan betul-betul ya, rendah hati itu tidak lain tidak bukan adalah taat. Obedience. Nomor 2, rendah hati itu adalah kebergantungan penuh. Sikap kita bergantung penuh kepada janji Tuhan atau firman Tuhan. Contohnya di mana Pak? Masih ingat peristiwa Yosua dan Kaleb? Pada saat mereka mengintai negeri yang baru, lalu mereka pulang membawa hasil negeri itu, Yosua dan Kaleb itu taat kepada janji Tuhan. Mereka katakan bahwa tanah itu baik dan Tuhan akan menyerahkan. Tapi yang 10 ini bilang tidak, tanah itu baik tapi orangnya besar-besar dan bahaya buat kita dan anak istri kita. Nah, orang dunia akan menilai yang 10 ini lebih responsible, lebih bertanggung jawab. Mengapa? Karena mereka tidak hanya memikirkan masuk tanah perjanjian, tapi mereka berpikir tentang anak istrinya. Betul ya, mereka bilang kalau kita masuk situ kita akan mati, kita dan anak-anak kita tidak akan hidup. Jadi dari perkataan itu yang 10 orang ini kelihatan lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi yang 2 ini bergantung penuh kepada janji Tuhan, ini yang disebut obedience. Berharap atau bergantung penuh kepada janji Tuhan. Yang 10 ini menghasut semua rakyat untuk melempari 2 orang ini yang obey. Saya katakan, makanya definisi orang yang taat kepada Tuhan seringkali muncul arogan di depan orang yang tidak taat. Setuju ya? Kita ikut firman Tuhan, seringkali kita muncul sebagai figur yang arogan. Sebetulnya bukan arogan, kita bergantung pada Tuhan. Yosua dan Kaleb itu berpegang penuh pada janji Tuhan, tapi yang 10 orang ini mereka tidak, mereka pikirkan anak istri. Ya tentu Yosua dan Kaleb juga memikirkan anak istrinya, keluarganya. Tapi responsible mereka, kita masih ingat kata responsible adalah responsibility. Kemampuan kita merespon adalah dari janji Tuhan, bukan dari apa yang kita lihat. Kalau kemampuan kita merespon dari apa yang kita lihat, responsibility kita adalah apa yang kita lihat, itu akan merampok semua hal-hal yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sudah rampok. Mau umur panjang, kesembuhan, kelimpahan, itu akan cepat hilang. Karena respons kita lebih kepada fakta. Tapi kalau respons kita kepada janji Tuhan, itu namanya obedience. Kalau kita obey, kita taat, maka janji Tuhan kita akan diangkat ke tempat yang tinggi. Di mana? Di mana Kristus ada. Ngapain di situ? Duduk dan Yesus mengajarkan kita tentang firman-firmannya, hukum-hukumnya, tentang apa yang kita perlukan. Jadi yang kedua tadi adalah, saya tulisnya di sini complete dependence on God promise. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Obedience atau rendah hati itu adalah berhubungan dengan cara pandang kita kepada diri kita sendiri. Siapa kita? Kalau kita memandang diri kita seperti yang Allah pandang, maka itulah kerendahan hati yang sesungguhnya. Contohnya di mana? Rasul Paulus menasihati kita di Filipi 2 ayat 3, kita buka sama-sama. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, atau dalam beberapa terjemah pujian sia-sia ini dikatakan self-promotion, mencoba mengimpress orang lain. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Nah ini penting saudara. Dengan rendah hati hendaklah kita menganggap orang lebih penting. Bukankah ini sifat Yesus? Dia mengedepankan manusia di hadapan kepentingan pribadi. Dia pernah bilang begini, kalau saja cawan ini boleh lalu daripadaku. Tapi tidak Tuhan, untuk inilah aku datang. Saya terjemahkan dalam kata-kata sehari-hari. Umat manusia lebih penting daripada reputasiku. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging, dia tidak bisa balik lagi. Itu daging tetap daging sampai hari ini.
Dia tetap Yesus, satu pribadi. Saya tidak katakan bahwa Yesus dan Allah lain ya, jangan begitu ya. Yesus Allah, Roh Kudus itu oknumnya itu juga sama. Tapi ada firman yang menjadi daging yang tidak bisa menjadi firman lagi, tetap dia daging. Nanti yang jadi daging inilah yang menjemput kita. Yesus yang sama yang naik, dilihat oleh 12 rasul, itu akan kembali datang. Tapi sebelum dia datang, spiritnya ada di dalam kita. Jadi nggak usah khawatir kita identik sama dia. Ya, jadi dia menganggap bahwa manusia itu lebih penting. Ini kan sifat Yesus. Itulah yang disebut dengan rendah hati yang sesungguhnya. Untuk apa kita seperti itu? Bukan untuk menunjukkan kita hebat, bukan. Untuk supaya kita bisa melayani yang lain. Bisa membuat orang mencapai destininya. Kalau kita ketemu orang lain, kita punya sikap bahwa dia jauh lebih penting dari saya. Kita ngangkat destininya. Kadang-kadang saudara bilang, Pak kalau kita tidak mencoba mengimpress, sekarang kan banyak orang coba tebar pesona ya. Itu maksudnya Pak bagi-bagi ayat di medsos, bukan saudara. Bagi-bagi ayat di medsos atau kita tulis renungan, itu salah satu bentuk humbleness. Saudara tahu kalau kita nulis kalimat itu, nulis renungan kadang-kadang kita dicemooh. Tapi kalau Tuhan gerakan itu lakukan. Orang cuma bilang ngapain sih kayak begitu, nyampein. Kalau Tuhan bilang lakukan, lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak gerakan, tidak usah. Saudara tahu saya tidak pernah tulis-tulis itu karena sudah banyak di kita. Itu bisa membuat saya menjadi pride. Seolah-olah saya nggak perlu lagi bagi-bagikan apa yang saya punya. Keluar orang di luar komunitas. Kalau di komunitas ini saya upload di YouTube ya, kita bisa lihat semua. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya grup lain? Nah ada beberapa kejadian, kalau saya lagi sendiri duduk malam-malam, tiba-tiba saya tergerak membagi video khotbah saya ke satu grup. Nah, saya selalu bilang, enggak lah, di situ udah banyak pendeta. Tapi ada gerakan yang cukup kuat, itu biasanya saya tahan sampai 6 jam sampai seharian. Sampai akhirnya saya bilang kalau saya tidak upload YouTube saya ke tempat satu grup saya, maka saya masuk dalam golongan pride, bukan humble. Karena saya menolak suara hati. Dan apa yang terjadi? Ini berapa kali? Lebih dari 3-4 kali. Waktu saya upload itu ke grup WA, beberapa menjawab secara pribadi, yang disebut dengan japri. Mereka diberkati dan mereka sedang menantikan jawaban itu. Jadi obedience itu, yang namanya rendah hati itu beda dengan di luar saudara. Rendah hati kadang-kadang dibilang sombong. Jadi kalau ada juga orang yang bagi-bagi khotbah itu memang motivasinya lain. Ya. Mau mengimpress orang. Ayat ini bilang jangan mencoba mengimpress orang. Tapi ada kalanya kita harus kasih sesuatu yang munculnya sama tapi beda motifnya. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Jadi kita bersyukur di semua tidak ada yang mengimpress orang. Karena kita bagi di kalangan kita. Bahkan kalau kita bagi renungan pun itu renungan beredar, bahkan orang bisa memberikan feedback kepada kita. Nah itu bukan pride ya, jadi jangan salah paham. Humbleness atau rendah hati adalah kembali lagi itu adalah definisi yang sangat simpel sekali, yaitu taat kepada suara hati Tuhan. Nah sekarang ayat penutup, betul-betul penutup sebelum perjamuan. 1 Samuel 15 ayat 22, ini kasus ketika Samuel menegur Raja Saul. Ini ayat penutup. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Coba shoot ke King James, ada kata-kata yang saya mau stress point. And Samuel said, had the Lord as great delight in burnt persembahan, sacrifice in seperti kepada obeying, perhatikan kata obeying the voice of the Lord. Kemudian behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice and to hearken, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Itu sebabnya Petrus mengatakan kenakanlah humility, kerendahan hati. Saya berharap kita bisa clear definisi kerendahan hatian. Ya. Karena kita tidak bisa mengenakan sesuatu yang kita tidak tahu. Sekarang pakailah kerendahan hatian. Kerendahan hatian yang mana? Obedience. Apa kata firman Tuhan itu? Turut kepada Allah. Kemudian kalau ada masalah, terbentuk kita menghadapi masalah, kita bisa pilih. Ikut kepada, larut ke dalam masalah, atau kita memegang janji Tuhan. Itu rendah hati yang kedua. Yang pertama adalah obedience. Yang kedua adalah bergantung penuh. Yang ketiga adalah tahu diri siapa kita. Kita ini anak Allah, ada Roh Kudus di dalam kita.
ada perkataannya. Tekanan apapun tidak bisa menekan kita, membuat kita terjerembab tidak bisa. Itu namanya kita rendah hati karena tahu diri bahwa kita milik Kristus. Jangan bilang, ya hanya Tuhanlah yang tahu kita sembuh atau enggak. Hanya Tuhan yang tahu kita berhasil atau tidak. Makanya Tuhan kasih tahu bahwa kita akan sembuh, kita akan berhasil. Itu sebabnya rohnya ditaruh di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.